Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuramali Srofiani dari kelas A Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang konsep ilmu dalam Al-Quran juga konsep teknologi dalam Al-Quran. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep seni dalam Al-Quran. Buat teman-teman, siapkan alat tulisnya ya buat dicatat. Kita semua tahu teman-teman, manusia itu memiliki kemampuan berseni yang merupakan salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Kita bisa artikan seni itu sebagai karya untuk menyampaikan pesan yang mengandung unsur keindahan. Menurut Muhammad Qutb, dikutip dari Quraisy Shihab, menyatakan bahwa seni Islam itu adalah seni yang menggambarkan wujud melalui bahasa yang indah serta sesuai dengan cetusan fitrah. Atau kita bisa artikan, seni Islam itu adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantarkan menuju pertemuan yang sempurna antara kebenaran dan keindahan. Nah, boleh jadi nih ada seorang yang menggambarkan Nabi Muhammad dengan sangat indah sebagai tokoh yang jenius yang memiliki berbagai keistimewaan. Nah, penggambaran ini nih belum menjadikan karya seni ini menampilkan beliau sebagai manusia tanpa menggambarkan hubungan beliau dengan hakikat mutlak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kita boleh memilih objek dan cara menampilkan seni. Kita boleh memadukannya dengan apa saja karena lapangan seni ini adalah semua wujud. Tetapi ada satu catatan teman-teman, jangan sampai seni yang kita tampilkan ini bertentangan dengan fitrah atau pandangan Islam tentang wujud itu sendiri. Misalnya nih, kita memaparkan tentang manusia hanya sebatas pada jasadnya atau bahkan menggambarkan tentang aurat atau berbau porno. Itu tidak boleh ya teman-teman. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengartikan bahwa Islam dapat menerima semua hasil karya manusia selama karya ini nih sejalan dengan pandangan Islam menyangkut wujud alam raya. Nah, dalam Al-Quran juga memerintahkan kita untuk menegakkan kebajikan, memerintahkan perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Nah, teman-teman tahu nggak apa makruf dan mungkar itu? Nah, makruf ini adalah budaya masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Dari sini nih, setiap muslim hendaknya memelihara nilai-nilai budaya yang makruf dan sejalan dengan ajaran agama yang akan mengantarkan mereka untuk memelihara hasil seni budaya setiap masyarakat. Nah, seandainya ada pengaruh negatif nih yang dapat merusak adat istiadat serta kreasi seni dari suatu masyarakat, maka kaum muslimin di daerah itu harus tetap mempertahankan makruf yang diakui oleh masyarakatnya. Nah, apa selanjutnya mungkar itu? Mungkar itu adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua macam seni yang seringkali dinyatakan terlarang dalam Islam, yaitu pertama, seni lukis, pahat, atau patung. Dalam Al-Quran secara tegas berbicara tentang patung pada 3 surat Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Anbiya ayat 51-58 yang menjelaskan tentang patung-patung yang disembah oleh ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 58 yang mempunyai arti, maka Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua berhala kecuali yang terbesar. Membiarkan satu di antaranya itu dibenarkan karena ketika itu berhala tersebut diharapkan dapat berperan sesuai ajaran tauhid. Nabi Ibrahim tidak menghancurkan berhala terbesar pada saat berhala itu difungsikan untuk satu tujuan yang benar. Nah, kalau begitu yang dipersoalkan bukan berhalanya, tetapi sikap terhadap berhalanya serta peranan yang diharapkan darinya. Surat yang kedua yaitu Quran Surat Saba ayat 12-13 yang menjelaskan tentang nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman.
yang artinya para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur pada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa patung-patung itu terbuat dari kaca, marmer, dan tembaga, serta konon menampilkan para ulama dan nabi terdahulu. Di sini patung-patung tersebut tidak disembah atau diduga disembah, melainkan keterampilan membuatnya dan kepemilikannya dinilai sebagai bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Quran surat yang ketiga yaitu Quran surat Ali Imran ayat 48 sampai 49 dan Quran surat Al-Maidah ayat 110 yang menguraikan tentang mengenai mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yaitu menciptakan patung berbentuk burung dari tanah liat dan setelah ditiupnya kreasi itu menjadi burung yang sebenarnya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 49 yang mempunyai arti, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulan bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Di sini, karena kekhawatiran terjadi pada penyembahan berhala atau karena faktor syirik tidak ditemukan, maka Allah membenarkan pembuatan patung burung oleh Nabi Isa. Dengan demikian, penolakan Al-Quran bukan disebabkan oleh patungnya, melainkan karena kemusyrikan dan penyembahannya. Kaum Nabi Soleh terkenal dengan keahlian memahat dan melukis, serta amat ahli dalam bidang ini sampai relief-relief yang mereka buat itu bagai sesuatu yang hidup. Pahat memahat dan seni lukis yang mereka tekuni itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dan harus mengantar pada pengakuan dan kesadaran tentang kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu seni suara. Ada 3 ayat yang dijadikan alasan sementara ulama untuk melarang atau paling sedikit dalam arti memakruhkan nyanyian, yaitu pertama pada Quran Surat Al-Isra ayat 64 yang mempunyai arti, hasunglah siapa yang kamu sanggup hasung di antara mereka dengan suaramu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka kecuali tipuan belaka. Kata suaramu dalam ayat di atas menurut sebagian ulama adalah nyanyian, tetapi membatasi arti suara dengan nyanyian merupakan pembatasan yang tidak berdasar, dan kalaupun itu merupakan diartikan nyanyian, maka nyanyian yang dimaksud adalah yang didendangkan oleh setan. Dan suatu ketika ada nyanyian yang dilakukan oleh bukan setan, maka belum tentu termasuk yang dikecam oleh ayat ini. Surat yang kedua yaitu Quran Surat An-Najm ayat 59 sampai 61 yang mempunyai arti, apakah kamu heran terhadap pemberitaan ini atau adanya kiamat? Kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya, atau samidun. Kata samidun diartikan yang melarang seni suara dengan arti dalam keadaan menyanyi-nyanyi. Menurut Quraisy Shihab, arti ini tidak disepakati oleh ulama, karena kata tersebut walaupun digunakan oleh suku Himyar dalam arti demikian, tetapi dalam kamus Mu'jam Maqayis Al-Lughah dijelaskan bahwa akar kata samidun adalah samada, yang maknanya berkisar pada berjalan bersungguh-sungguh tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan, atau secara majasi dapat diartikan serius atau tidak mengindahkan selain apa yang dihadapinya. Dengan demikian, kata samidun dalam ayat tersebut dapat diartikan lengah karena seorang yang lengah biasanya serius dalam menghadapi sesuatu dan tidak mengindahkan yang lain.
Al-Quran dan terjemahannya, Departemen Agama RI, kata samidun diartikan sebagai keterangan di atas, yaitu lengah. Kalaupun kata ini dibatasi dalam arti nyanyian, maka nyanyian dan dikecam di sini adanya hari kiamat, atau melengahkan mereka dari peristiwa yang seharusnya memilukan mereka. Quran surat yang ketiga, yaitu Quran surat Luqman ayat 6. Yang mempunyai arti, di antara manusia ada yang mempergunakan lahwa al-hadis atau kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh siksa yang menghinakan. Mereka mengartikan kata-kata yang tidak berguna atau lahwa al-hadis sebagai nyanyian. Pendapat ini menurut Quraisy Shihab jelas tidak beralasan untuk menolak seni suara. Bukan saja karena lahwa al-hadis ini tidak berarti nyanyian, tetapi juga karena seandainya kalimat tersebut diartikan nyanyian, yang dikecam di sini adalah bila kata-kata yang tidak berguna itu menjadi menyesatkan manusia. Jadi, teman-teman, masalahnya itu bukan terletak pada nyanyiannya, melainkan pada dampak yang diakibatkannya. Sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan bahwa beliau tidak melarang nyanyian yang tidak mengantar kepada kemaksiatan. Hal ini ditunjukkan oleh kaum Ansor di Madinah dalam menyambut Rasulullah, yaitu dengan menyanyikan lagu-lagu. Memang benar, sekiranya nyanyian yang mengandung kata-kata yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka ia harus ditolak. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa 2 orang wanita mendengarkan lagu isinya mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam peperangan Badar sambil menabuh gendang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.